Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih atas undangan dari Adri kepada kami. Yang kedua, kami ingin mengucapkan selamat Munas yang ketiga dan juga melakukan konferensi internasional yang ke-27 pada Adri. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Mendistek, Profesor Bambang Brojonegoro, karena tidak dapat memenuhi undangan Bapak Ibu sekalian. Sehingga beliau ingin sekali dapat tatap muka langsung dengan Bapak Ibu sekalian, namun karena ada sesuatu hal sehingga beliau meminta saya untuk mewakili Mendistek. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan berbagai hal terkait kebijakan riset dan inovasi Kementerian Riset dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Mendistek sebagai yang ditugasi oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mengelola kegiatan riset dan inovasi di Indonesia telah menggariskan beberapa kebijakan sesuai dengan rencana pembangunan nasional kita. Jadi kalau kita lihat di visi pembangunan nasional kita atau visi Indonesia 2045, kita sebagai bangsa telah memancangkan niat untuk menjadi negara yang keluar dari middle income trap, negara berpendapatan menengah pada tahun 2035, dan memantapkan sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045. Untuk mencapai itu, kita telah menentukan atau membuat roadmap bahwa ada 3 fase dari perkembangan kita atau pembangunan kita, yaitu fase pertama hingga tahun 2025 sebagai upaya kita untuk memperkuat struktur ekonomi dan diharapkan kita tumbuh rata-rata 6% per tahun. Tentu saja pandemi yang melanda kita dan dunia pada tahun 2020 dan mungkin akan masih berdampak dalam beberapa tahun ke depan akan sedikit mengganggu dari rencana kita ini. Kemudian di fase kedua dari rencana pertumbuhan kita adalah di fase hingga tahun 2035, di mana kita berencana untuk mempercepat pertumbuhan berbasis inovasi dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Dan kemudian di fase 2036 hingga tahun 2045 yang kita bersama-sama menuju modernisasi ekonomi berbasis kualitas dan berkelanjutan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3%. Kalau kita lihat di rencana ini, kita lihat pendapatan per kapita kita di tahun 2035, di mana kita sudah melewati negara berpendapatan menengah, maka pendapatan kita nanti sudah akan sekitar 15.000. Dan di tahun 2045 diproyeksikan pendapatan per kapita kita sudah sekitar $29. Di tahun 2045, beberapa indikator ekonomi Indonesia diperkirakan adalah PDB adalah 11,4 triliun US. Penduduk kita akan mencapai 320 juta penduduk dan kira-kira mempertahankan posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak. Dan PDB per kapita tadi saya sudah sampaikan sekitar 29.000 dan seterusnya ya. Elektrifikasi 1 juta megawatt, 4 dokter per 1.000 orang, 4 tempat tidur per 1.000 orang, dan 150 juta kunjungan turis internasional. Dalam rencana tersebut juga disebutkan bahwa kunci peningkatan pertumbuhan kita adalah yang pertama ini sangat terkait dengan aspek-aspek yang menjadi kegiatan dari para aktivis dan pengurus Adri adalah perbaikan kualitas SDM, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, dan perbaikan pasar. Kata kunci penting juga untuk mencapai visi 2045 adalah bahwa kita harus berubah dari paradigma pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis inovasi. Kita sudah sering mendengar dan mudah-mudahan kita semua turut bisa berkontribusi pada bagaimana kita mengubah pembangunan yang berbasis sumber daya alam ini menjadi pembangunan yang berbasis inovasi.
Kalau kita lihat, ini semua iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi adalah kata kunci dari bagaimana kita melakukan perubahan paradigma. Kalau kita lihat mekanisme interaksi yang digambarkan dalam gambar di sebelah kanan ini, maka kita akan lihat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan berkelanjutan dari potensi produktif suatu negeri dan output real nasional. Dan penggerak utama dari pertumbuhan ekonomi ini adalah tingginya produktivitas, kemajuan inovasi, dan peningkatan pendapatan real. Untuk melakukan atau untuk menjamin adanya peningkatan produktivitas, adanya kemajuan inovasi, dan peningkatan pendapatan real, maka akumulasi modal manusia dan input edukasi. Dan sekali lagi, ini peran dari ADRI saat ini. Kemudian yang berikutnya yang kita dan Pak Ristek selalu mendorong adalah 2I, I kuadrat, inovasi dan investasi, untuk mendorong pertumbuhan. Investasi yang baik akan mendorong perekonomian, namun hanya mendorong investasi tanpa inovasi yang berbasis iptek, maka upaya lepas dari middle income trap akan lebih menghadapi tantangan. Ini salah satu langkah konkret untuk menjadikan inovasi berbasis iptek menjadi arus utama, mainstream dari roda perekonomian. Nah, kita sebagai bangsa telah meletakkan rencana induk riset nasional kita untuk mendukung visi 2045 tadi, dan kita mempunyai visi Indonesia yang berdaya saing dan berdaulat iptek dengan misi menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis iptek dan menciptakan keunggulan kompetitif bangsa. Dan seperti terlihat di sebelah kiri ini beberapa sasaran dan tujuan dari rencana induk riset nasional tersebut. Rencana induk riset nasional tersebut telah diterjemahkan ke dalam prioritas riset nasional di tahun 2000 hingga tahun 2004 dengan adanya 9 fokus: pangan dan pertanian, energi baru dan terbarukan, kesehatan, obat, transportasi, produk rekayasa, pertahanan keamanan, kemaritiman, soshum, dan bidang riset. Ibu Bapak yang sekalian yang saya hormati, bagian sangat penting dari itu semua, selain kita menghasilkan invensi, tapi yang lebih penting kemudian adalah beberapa invensi yang memang potensial untuk diterapkan dan diaplikasikan di masyarakat atau dihilirkan sangat penting. Nah, ingin saya menekankan beberapa hal, karena kalau bagian lead banknya kita sudah sering, ya, maka di bagian penerapan ini adalah hal-hal yang penting kita lihat. Dan ini semua tercantum di Undang-Undang 11 tahun 2019, yaitu Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan. Jadi kalau kita lihat, hasil riset dan inovasi itu ada kegiatan alih teknologi, ada kegiatan intermediasi teknologi, difusi iptek, dan komersialisasi. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita melaksanakan program ini, maka di tahun 2021 ini, khususnya Ristek dan Badan Riset Inovasi Nasional melakukan atau mempunyai 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan yang terkait dengan bagaimana kita menjalankan prioritas riset nasional kita, bagaimana kita masih tetap mendukung upaya penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menerapkan beberapa teknologi atau mendifusikan beberapa teknologi yang dihasilkan dari riset dan inovasi kita dalam bentuk kegiatan yang disebut bakti inovasi. Nah, ini beberapa produk yang kita hadirkan atau kita hasilkan di tahun 2019, ini beberapa highlight saja. Publikasi ilmiah kita masih tetap berkinerja baik, dan secara khusus di tahun 2020 kemarin, sesuai dengan pemulihan ekonomi nasional, maka kita memberikan insentif pada publikasi atau peneliti-peneliti yang mempublikasikan di bidang kesehatan dan obat. Kemudian kita juga mempunyai 60 produk inovasi dari konsorsium COVID-19. Salah satu contohnya adalah Genos. Kemudian ada beberapa kegiatan yang terkait dengan
testing, tracing, tracking, dan treatment COVID-19, kita melakukan bakti inovasi, mendiskusikan berbagai produk inovasi itu di 15 kota dan kabupaten. Di tahun 2020 kemarin, produk atau pesawat N219 yang utamanya tentu ada pendukung-pendukung yang lain, yang utamanya didukung oleh PAPAN dan PTDI, tapi juga bekerjasama dengan perguruan tinggi, BPT, dan sebagainya, itu telah memiliki atau menghasilkan sertifikasi, dan juga beberapa ventilator yang diproduksi. Salah satu ventilator itu berhasil diproduksi oleh industri yang khusus bergerak di alat kesehatan. Itu ventilator yang dihasilkan oleh Salman, ITB, dan Universitas Padjadjaran itu telah diproduksi oleh PT Panasonic Healthcare, ya, PHC. Ya, kemudian ada beberapa produk teknologi tepat guna, misalnya INA-TWS, roket, dan imunomodul. Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan di tahun 2021. Jadi sekali lagi kita melakukan 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan prioritas riset nasional, kemudian kegiatan yang terkait dengan COVID, dan kegiatan-kegiatan bakti inovasi. Kegiatan yang terkait dengan prioritas riset nasional di 9 tema tadi, ini adalah peta dari bagaimana pendanaan di berbagai bidang, berdasarkan plotting atau berdasarkan survei yang kita laksanakan di mana dana BOPTN, yang dana penelitian BOPTN dikerjakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan tema-tema yang ada di sebelah sana. Ibu sekalian, penelitian merupakan kegiatan yang multidisiplin, dan juga sekarang bagaimana pendekatan-pendekatan multidisiplin dan kolaborasi. Kolaborasi internasional juga kita dorong. Nah, semakin banyak problem-problem yang ada di masyarakat kita atau yang kita hadapi sekarang ini, misalnya yang terbaru tentu saja pandemi yang melanda dunia ini, memerlukan kerjasama dan kolaborasi. Oleh karena itu, di berbagai kegiatan kita juga melaksanakan berbagai kolaborasi dengan partner-partner kita. Salah satu juga yang menjadi salah satu kegiatan di kementerian adalah memberikan izin bagi peneliti asing, perizinan bagi peneliti asing yang melakukan penelitian di Indonesia. Berbagai kerjasama, mulai dari bagaimana kita melakukan penelitian bersama, melakukan publikasi bersama, dan berbagai kerjasama antar peneliti di berbagai negara juga kita lakukan. Nah, Bapak sekalian, ini rangkuman dari berbagai hasil penelitian dan pengabdian masyarakat kita di rentang 6 tahun ke belakang. Jadi kalau kita lihat, kita di Indonesia telah bisa melampaui dari sisi jumlah, ya, jumlah publikasi kita di ASEAN sekarang sudah yang paling tinggi. Dan ini bisa kita pertahankan di tahun lalu meskipun di masa pandemi. Karena biasanya publikasi di tahun 2020 ini sampai Mei, mungkin beberapa jurnal juga masih dalam posisi fresh, ya, sehingga kita masih mungkin bertambah lagi. Dari sisi wahana publikasi atau jurnal, kita lihat di sini perjalanannya. Di tahun 2015 ada 40 jurnal Indonesia yang terindeks atau reputasi internasional. Kemudian jumlah itu bertambah menjadi 43 di tahun 2016, 45 tahun 2017, hingga tahun 2020 ini jumlahnya sudah mencapai 84 jurnal yang terindeks. Dari sisi paten, kita juga sudah menunjukkan kinerja yang mulai membaik, dan sekarang kalau dari sisi jumlah paten kita tertinggi juga. Kemudian ini ada beberapa kegiatan, ya, dana, kalau dari sebaran bagaimana dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri, ini kalau kita lihat memang untuk kegiatan penelitian itu PTNBH menyerap yang cukup besar, tapi memang juga outputnya, ya, outputnya kalau kita lihat sangat besar. Kemudian kalau ini kegiatan pengabdian masyarakat yang juga tersebar di seluruh Indonesia,
Ini kalau dilihat peta dari bagaimana kegiatan di rentang 6 tahun ke belakang ini dari sebaran kegiatan penelitian mulai dari riset dasar, riset terapan maupun kapasitas, dan kalau ini dilihat dari sebaran bagaimana dana itu tersebar di perguruan klaster mandiri, klaster utama, klaster madya, dan klaster. Ini berbagai produk kita yang mungkin kita bisa lihat di tahun 2015 hingga tahun 2020, mulai dari bagaimana produk inovasi yang ada atau invensi di lab, kemudian bisa berakhir menjadi inovasi. Terus tadi, katalis merah putih yang sekarang juga sudah mulai dipakai di Pertamina dan sebagainya, stem cell, yang salah satunya juga sedang diteliti dalam uji klinis sekarang, bagaimana stem cell juga bisa merupakan terapi bagi yang lain. Ini ada berbagai startup ya, misalnya ini dari jamur, kemudian bisa mendapat menghasilkan bahan untuk sepatu, kain dan sebagainya. Kemudian ada startup yang lain, jadi bagaimana sate, makanan atau kuliner tradisional bisa dikemas dengan baik dan bisa disebarluaskan. Kemudian ini berbagai produk yang terkait dengan vaksin, ada mangostin, ada manggis ya, kemudian produk-produk untuk gigi atau dental ya. Ini berbagai produk yang terkait dengan COVID. Kemarin kita menyelenggarakan apa yang disebut dengan Ideathon ya, pamer ide atau lomba ide dan bagaimana diimplementasikan. Ibu sekalian, ini lagi, jadi beberapa yang kita belajar dari selama pandemi ini, bahwa kegiatan riset dan inovasi itu yang sangat penting yang kita pelajari dari masa pandemi itu adalah bagaimana kita bisa melakukan triple helix, kerjasama antara industri, akademisi, dan pemerintah untuk sama-sama menghilirkan dari invensi menuju inovasi atau produk yang kemudian bisa diproduksi secara massal. Dan nah, ini saya perlihatkan lagi beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan prevensi, kegiatan screening dan diagnosis, bagian terapi dan medicine, ya, obat dan terapi, kemudian medical dan support equipment. Ini beberapa produk yang tadi disebut, mulai dari Genus dan sebagainya, termasuk ada lab mobile, ya, mobile lab biosafety 2 yang memang diperlukan kalau kita melakukan. Demikian Ibu sekalian ya, beberapa hal terkait dengan kebijakan dari Ristek terkait dengan riset dan inovasi, dan juga bagaimana kita hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan riset dan inovasi. Kata kuncinya adalah kita berkolaborasi, berkolaborasi dengan pihak industri yang akan menghilirkan dan memproduksi secara massal, maupun kita bekerjasama sesama peneliti, termasuk dengan peneliti internasional. Demikian, mudah-mudahan Kongres atau Munas dan konferensi internasional yang dilaksanakan ADRI berlangsung dengan baik dan menghasilkan hasil-hasil yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.